Halo Sobat TV Tutorial, hari ini saya akan sharing cara menggunakan rumus if di Excel. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke Excel-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus if 1 tingkat, 2 tingkat, sum if, count if error, dan if NA. Oke, yang pertama untuk rumus if, misalnya kita menggunakan rata-rata ini untuk satu kriteria, misalnya seperti ini, sama dengan if rata-ratanya ini lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Kemudian yang berikutnya tidak. Kita enter, kemudian kita tarik. Nah, kita akan dapat data yang lulus dan tidak lulus. Kemudian kita bisa menggunakan rumus if bertingkat, yaitu if dengan average. Caranya seperti ini. Ini sama dengan if sama. Nah, cuman di dalamnya kita pakai average. Nah, kemudian numbernya ini. Kemudian kita tutup, kita berikan kriteria lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Kemudian yang ini tidak. Nah, ini hasilnya akan sama dengan yang if. Oke. Nah, tapi yang if average ini tidak membutuhkan data yang rata-rata ini. Oke, berikutnya sum if. Jadi kita akan menjumlahkan dengan syarat. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Sum if. Nah, ringnya misalnya di sini. Nah, kemudian kriterianya. Jadi yang kita jumlahkan yaitu angka yang lebih besar dari 70, misalnya seperti ini, sama dengan lebih besar sama dengan 70. Seperti ini kita tutup, kita enter. Nah, ini dapatnya 170 karena yang ini 0, jadi yang dijumlahkan hanya 90 sama 80. Kita coba tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang 0 karena semuanya di bawah 70. Seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan count if. Nah, kalau count if ini menghitung data dengan syarat. Jadi misalnya penggunanya seperti ini. Jadi sama dengan count if ringnya sama di sini. Kemudian kriterianya yaitu kita buat sama, lebih besar sama dengan 70. Kita tutup, kita enter. Hasilnya 2. Jadi yang dihitung jumlah data yang lebih besar sama dengan 70. Kita enter. Nah, kalau yang di sini 3, artinya 3-3-nya di atas 70. Nah, ini 80 sama 90. Di sini ada 0 karena di bawah 70 semuanya. Oke, berikutnya kita menggunakan if error. Jadi if error ini digunakan untuk mengidentifikasi data yang error. Jadi misalnya kalau ada sama dengan if error. Jadi kalau ada data yang error misalnya ini, kemudian kita berikan keterangan error gitu ya. Kita enter. Nah, kalau bukan error maka keluar angkanya. Kalau kita tarik ke bawah sini, nah ini ada yang error NA dan div ini error, maka akan berubah menjadi error. Kemudian if NA ini sebenarnya hampir sama dengan error, tapi khusus yang NA. Di sini ada NA. Jadi misalnya di sini sama, kita buat if NA, kemudian nilainya. Nah, jika if NA, maka kita tulis tidak ada. Jadi artinya tidak ada datanya. Kita enter, taruh ke bawah.
Nah, di sini akan menjadi tidak ada. Nah, jadi yang div ini error tidak terbaca. Jadi kalau if NA ini khusus untuk yang NA. Kalau error ini bisa digunakan untuk error apapun, bisa NA atau selain NA. Oke, mungkin seperti itu aja yang perlu saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar. Oke, salam.